Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Di mana suara ini bisa didengar. Ada berita baik pada pagi hari ini, yaitu Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Oleh sebab itu Tuhan dikatakan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita punya Allah yang besar, katakan amin, haleluya. Mari saudara kita bangkit. Bangkitkan semangat kita. Kembali kita antusias. Kembali kita kepada kasih yang mula-mula. Hayo semangat. Ibadah semangat. Muji Tuhan semangat. Berdoa semangat. Dan pagi hari ini biarlah kita boleh lebih semangat. Sehingga kekuatan baru yang dari Tuhan mengalir dan kita rasakan kasih kuasa-Nya. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga ibadah kita tidak hanya rutinitas sebagai kebiasaan, tapi adalah kebutuhan kita akan kekuatan rohani kita. Sebentar firman Tuhan akan dilayani oleh saudara Jeremia Reinhardt. Bahwa kita punya Allah yang besar, kita harus berbesar hati, bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Nah saudara yang kekasih, dan firman katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu. Saudara khawatir apa pagi hari ini? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Apa yang saudara masih khawatirkan? Berkepanjangan dengan PPKM, berkepanjangan dengan masa pandemik ini, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan masih percayakan hidup, Tuhan masih memberi nafas kepada kita. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Amin saudara. Mari saya jemput untuk ibu bapak bangkit berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati, memenuhi saudara-saudara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih ada firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas, Engkau masih memberikan hidup, bahkan Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk memperbaiki hidup ini, agar perkenaanmu senantiasa ada. Ampuni Tuhan kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapati ada yang tidak berkenan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memuji bersama-sama. Kami mau memuliakan nama-Mu. Bahkan kembali Tuhan kami boleh dikuatkan, diingatkan kembali melalui firman-Mu. Kuduskan kami ya Bapa. Kuduskan sehingga firman-Mu boleh tertanam seperti benih. Berakar, bertumbuh di tanah hati yang subur. Di dalam perkataan dan perbuatan kami. Sehingga ada perubahan demi perubahan dan demi perubahan. Dan kami semakin serupa dengan Engkau. Bapa di surga, kami serahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini. Mohon kiranya Tuhan, pengurapan-Mu secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik worship leader, singer, pemusik Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan seluruhnya di mana suara ini boleh didengar. Urapi hati kami, urapi telinga kami, urapi seluruh keberadaan kami.
tubuh, jiwa, roh kami, dan jamah setiap hati, lembutkan setiap hati. Agar firman-Mu Tuhan boleh mendapat tempat pada hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan sesuai dengan cara dan kehendak-Mu. Dan pagi hari ini kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita dengan antusias, dengan semangat memuji Tuhan, karena di atas puji-pujian Tuhan bertahta. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semua yang ada dimanapun berada, mari saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bersama-sama untuk Tuhan. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersukacita hanya di dalam Engkau Yesus. Katakan kau ada mendampingi setiap langkahku. Dialah memberikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Lebih semangat katakan sukacita dalam pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya Tuhan, selamanya kami bersukacita di dalam Engkau Yesus. Kami naikkan pujian syukur kami hanya bagi nama-Mu, dan kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan hari ini. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian sorak kemenangan. Serukan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
kasih Yesus, terima kasih Bapa. Glory, glory bagi namamu Tuhan. Hanya namamu yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya namamu Tuhan yang layak kami puji dan sembah. Namamu besar dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Tiada Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang termulia Tuhan. Kami mau menjunjung Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan namamu lebih lagi Yesus pada hari ini. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur, Kau jadikan hidup kami lebih berharga Tuhan. Kami bersyukur. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Kau sediakan Tuhan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya. Kau dapat kami menghitungnya Yesus. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran
kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih hanya padamu Yesus Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu Tuhan pada hari ini, setiap minggu, setiap bulan, hingga di akhir minggu bulan September ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, lebih dari yang kami pinta itulah Engkau sediakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau persiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu Tuhan yang menjadikan kami kuat untuk menghadapi hari esok yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Pegang setiap tangan kami Tuhan agar kami dapat melalui hari-hari esok dan kedepannya Bapa. Kami bersyukur dan kami mohon Tuhan pimpinanmu dalam ibadah kami Tuhan pada hari ini, dan kami mohon Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya setiap hikmat marifat Engkau curahkan bagi hamba-Mu di tempat ini Bapa, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu mengandung kuasa yang dapat memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik, sebab kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang ke-9, di minggu yang terakhir di tahun 2021. 9 bulan ini sudah berlalu, meskipun mungkin banyak tantangan, banyak proses yang kita lalui. Tapi kalau kita boleh sampai hari ini, sekali lagi ini semua karena kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita terus bersinar dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ada satu tema yang ingin saya sharingkan pada hari ini, yaitu tentang big heart. Big heart, bukan organ hati yang besar ya. Big heart ini adalah bagaimana kita bisa menerima, menjalani dengan ikhlas apapun keadaan yang sedang kita alami. Big heart ini adalah sebuah kebesaran hati kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita meskipun banyak tantangan di depan, meskipun banyak proses yang harus kita lalui, tapi dengan hati kita yang besar, kita mau coba terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau terus berharap sepenuhnya dengan Tuhan, dengan respon kita, dengan kita memiliki hati yang besar. Sekali lagi, big heart di sini atau hati yang besar bukan sebuah organ hati dalam kita yang menjadi besar, bukan. Tapi bagaimana kita dapat menjalani hidup kita dengan ikhlas, menerima apa yang sedang terjadi karena kita tahu kita berjalan bersama siapa, karena kita tahu siapa yang menopang hidup kita dan siapa yang memegang kendali hidup kita. Di tengah keadaan yang sekali lagi yang gak menentu nih, ke depan kita gak tahu apa yang akan terjadi. Kita juga gak tahu proses apa yang harus kita lalui. Dan banyak hal yang mungkin nanti Tuhan sudah siapkan yang di depan kita. Tapi saya yakinkan dan percaya, karena firman Tuhan sudah mengatakan dari awal. Sama-sama kita mau buka dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24 kita mau baca bersama di rumah. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat ini sudah sering kita baca Bapak Ibu. Kalau kita mau mengiring Tuhan, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan pikul salib.
keadaan di sekitar kita mungkin gak akan lebih baik kalau kita terus menjalani kebenaran dalam hidup kita. Mungkin kalau kita gak menjalankan hal yang benar, keadaan di sekeliling kita secara manusia mungkin akan mengenakan daging kita. Tapi Matius 16 ayat 24 mengingatkan kita bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita. Kalau kita mau mengiring Tuhan, kalau kita mau mengikut Tuhan. Dan di Alkitab pun mengatakan dalam Matius 24 ayat yang ke-9, bahwa tanda akhir zaman ini sudah dikatakan, pada waktu itu kita akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di mana kita ada mungkin saat kita berjalan di jalan yang benar, membela kebenaran, membela nama Tuhan. Karena kita tahu ini yang harus kita lakukan. Menyangkal diri kita, memikul salib kita. Dan tanda-tanda akhir zaman pun sudah jelas, salah satunya di Matius 24 ayat 9 yang kita baca. Kita akan diserahkan, mungkin kita akan disiksa, kita akan dibenci karena nama Yesus. Karena kita membela kebenaran, karena kita jalan di jalan yang benar. Inilah kenapa hari ini kita mau sharing, hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita harus punya hati yang besar. Mungkin kita dicerca, dicela, dikata-katain saat kita dalam kondisi yang gak enak, tertekan. Di saat kondisi sekarang ini yang mungkin kita aja mungkin gak sanggup untuk bertahan. Tapi dengan iman kita masih menjalankan hal yang benar. Kita masih menyangkal diri kita masih memikul salib kita. Inilah kita butuh hati yang besar. Kalau sebelumnya saya sharingkan mengenai kapasitas hati, dan sekarang bagaimana setelah kapasitas itu diperbesar, kita pun harus punya hati yang besar. Saat kapasitas sudah besar, otomatis hati kita akan menjadi besar. Karena saat kita menjalani ini, kita tahu bahwa kita menjalani ini bukan untuk keuntungan kita. Tapi ini semua kita lakukan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kita dapat menjadi berkat dan bersinar bagi sekeliling kita. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa terus kalau kita mau ikut Tuhan, kita mungkin akan dicela, dikata-katain, diremehkan atau hal-hal yang mungkin gak mengenakan daging emosi kita. Tapi Tuhan berfirman tetap setia. Tuhan tetap memegang kendali dalam hidup kita. Mari yuk sama hari ini kita mau belajar agar kita mempunyai hati yang besar, berjiwa besar untuk mungkin menerima keadaan yang sekarang gak enak. Mungkin sekarang kita dalam titik hidup yang tertekan, banyak permasalahan, mungkin masalah silih berganti datang. Tetapi mari kita punya hati yang besar, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita tahu siapa yang pegang kendali dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas pada hari ini. Yang pertama, mengapa kita harus punya hati yang besar? Kalau dari tadi kita sudah bahas, keadaan zaman akan semakin tidak menentu, mungkin akan menyulitkan kita untuk kita tetap jalan dalam kebenaran. Terus tertekan dengan hal-hal yang tidak benar di sekeliling kita. Tapi kita mau menyangkal diri, memikul salib kita. Dan kita tetap menjalani kebenaran itu. Dan kita harus punya hati yang besar. Saya merenungkan mengapa kita harus punya hati yang besar. Yang pertama, karena kita ini penuh dengan keterbatasan. Kita hanya diciptakan dari debu dan tanah dan dihembuskan nafas kehidupan. Yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa kita melekat dengan Tuhan. Saya selalu ingat kata-kata orang tua saya. Yang lebih pintar dari kita banyak. Yang lebih hebat dari kita banyak. Yang lebih kaya mungkin dari kita banyak.
yang lebih sukses dari kita banyak. Tetapi orang yang taat berdoa, orang yang benar-benar terus melekat dengan Tuhan, berdoa, mempunyai jam-jam doa, ini sangat jarang. Termasuk saya masih belajar untuk terus bisa mempunyai jam doa, untuk terus kita bisa melekat dengan Tuhan. Karena sekali lagi, saat kita mengapa kita harus punya hati yang besar, kita harus mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa penyertaan Tuhan. Maka dari itu ayo sadari akan kelemahan kita. Sadari akan ketidakmampuan kita kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sombong, jangan mengandalkan kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Itulah kenapa kita harus punya hati yang besar, mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Mengakui dan menyadari tanpa Tuhan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mempunyai hati yang besar? Kenapa kita harus mempunyai jiwa yang besar? Karena apa yang kita miliki sekarang, semuanya ini bukan punya kita. Termasuk nyawa kita. Salah satu contoh kita mau lihat dalam kisah Ayub. Kita mau sama-sama baca dalam Ayub 1 ayat 21. Dikatakan bahwa katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita tahu bahwa kisah Ayub seketika anaknya hilang, seketika hartanya hilang. Kita harus sadar bahwa apa yang kita punya sekarang bukan punya kita. Ini semua punya Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saat kita menyadari bahwa apa yang kita miliki sekarang ini bukan punya kita. Saya percaya kita punya jiwa yang besar atau kita punya hati yang besar. Kalau seandainya satu saat Tuhan meminta itu balik. Atau satu saat Tuhan mungkin mengizinkan proses-proses hidup ini terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya saat itu terjadi, kita mungkin akan bisa menerimanya. Dan tidak akan bersungut-sungut karena kita punya hati yang besar. Punya keikhlasan untuk bisa menjalani proses kehidupan kita. Jadi mengapa kita harus punya hati yang besar? Yang pertama tadi saya katakan kita penuh dengan keterbatasan. Harus mengakui kita bukan orang yang hebat tanpa Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Yang kedua, apa yang kita punya sekarang, termasuk nyawa kita, ini bukan punya kita. Semua punya Tuhan. Maka dari itu, yuk pergunakan dengan baik. Yuk apa yang kita punya sekarang ini, kita kembalikan untuk kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kita dapat bersinar dan dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, setelah kita tahu kenapa kita harus punya hati yang besar untuk kita menjalani hidup ini, apa aplikasinya dalam hidup kita? Ada dua hal yang saya catat untuk kita boleh sama-sama belajar pada hari ini. Aplikasi yang nyata yang bisa kita lakukan saat kita punya hati yang besar dalam hidup kita. Yang pertama, jangan lelah untuk berbuat baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kata-kata ini cukup melekat buat saya khususnya pribadi dalam tahun-tahun ini. Kadang-kadang pernah nggak kita merenung seperti ini? Saat kita sudah membuat atau berbuat baik untuk seseorang atau bagi orang-orang di sekitar kita, terkadang perbuatan baik kita tidak dihargai. Kita sudah melakukan yang terbaik, tulus dari dasar hati kita.
Mungkin bukan ucapan terima kasih yang kita terima. Malahan mungkin cacian, makian, apa yang sudah kita lakukan yang terbaik, mungkin tidak memenuhi ekspektasi orang, mungkin tidak memenuhi apa yang orang mau terhadap diri kita. Yuk, terkadang kita lelah untuk kita berbuat baik. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan berbuat baik. Mengapa? Karena yuk kita kembali ingat hukum yang terutama dan utama dalam hidup kita. Kita buka dalam Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang sama hukum yang kedua dengan yang sama dengan itu, yaitu saat kita mengasihi Tuhan, hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mungkin saat kita berbuat baik, gak ada orang yang lihat. Kalau sekarang banyak sekali konten media sosial yang memang disetting agar saat kita berbuat baik, kita bisa dilihat dengan orang banyak. Tetapi saya mau katakan gini, saat kita mungkin berbuat baik gak ada orang yang lihat, mungkin orang yang kita tolong pun malah menjahati kita balik. Yuk, punya hati yang besar. Punya hati yang besar. Karena kita tahu saat kita bisa mempunyai hati yang besar, saat kita berbuat baik, bukan untuk kebaikan dia, tetapi saat kita berbuat baik kepada orang itu untuk kebaikan kita. Mengapa? Karena kita tahu saat Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, karya keselamatan Tuhan, karya salib Tuhan, itu yang membuat kita ada sampai hari ini. Sehingga saat kita berbuat baik, itu tanda ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Jadi perbuatan baik ini yang kita lakukan bukan untuk orang yang kita tolong, melainkan perbuatan baik ini untuk kita. Menjadi rasa ucapan syukur kita saat kita tahu bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Jangan lelah ya berbuat baik. Jangan lelah untuk berbuat baik sampai kapanpun. Banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Saat engkau sudah menolong orang lain dan engkau dikhianati atau engkau dijahati kembali, bersyukur. Berarti Tuhan sedang memproses hidup kita agar hati kita lebih besar lagi kapasitasnya. Agar hati kita dapat terus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup kita dapat bersinar, shine. When we have a big heart, saat kita punya hati yang besar, kita pasti dapat bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, aplikasinya dalam hidup kita saat kita punya hati yang besar. Jangan lelah untuk kita berbuat baik. Bukan untuk orang lain, melainkan saat kita berbuat baik. Rasa ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Dan kita sebagai tanda rasa ucapan syukur, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saat kita jangan lelah berbuat baik, ini yang mungkin agak sulit dilakukan ya. Tapi ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Poin saya yang kedua, aplikasi apa saat kita sudah mempunyai hati yang besar. Poin saya yang kedua, jangan lelah untuk membuka pintu maaf. Sangat klise, sangat teoritis. Tapi percaya nggak percaya, inilah yang terjadi bagi kita di hari-hari ini. Di setiap hari dalam pertandingan hidup kita. Saat yang tadi saya katakan mungkin kita sudah berbuat baik, kita sudah nolongin orang, tetapi apa yang kita terima balasannya mungkin enggak mengenakan hati kita. Balasannya mungkin menyakitkan hati kita. Tapi Tuhan terus mengajarkan bagi kita agar kita terus dapat memaafkan. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Ayat 22, Tuhan mengatakan seperti ini. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang diartikan kita sering banyak tafsiran mendengar bahwa unlimited, tidak terbatas untuk kita bisa memaafkan orang. Bapak Ibu ngomong di depan, di mic ini mungkin gampang. Di hadapan Bapak Ibu gampang. Prakteknya ini sulit, susah, sangat susah. Maka dari itu kenapa saya merenungkan, kenapa kita belajar saat kita punya hati yang besar. Kapasitas hati atau hati kita yang besar. When we have a big heart, kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ini adalah sebuah keputusan kita. Karena kita mengerti bahwa kita memaafkan bukan untuk orang lain. Tetapi saat kita memaafkan orang untuk diri kita. Agar kita terus melekat bersama dengan Tuhan. Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa untuk mengampuni bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasan untuk kita mengampuni sesama kita. Dan kita harus menyadari bahwa kita pun gak sempurna kok. Dalam konteks kita pun pasti juga pernah melakukan kesalahan bagi orang lain. Maka dari itu mari, bukalah pintu maaf bagi orang-orang yang mungkin sedang menyakiti hatimu. Bukan karena gini, bukan karena kalau saya tidak dimaafkan, saya takut Tuhan gak berkati saya. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Memaafkan adalah sebuah keputusan kita. Karena kita tahu saat kita memaafkan bukan untuk orang yang menyakiti kita. Saat kita memaafkan orang untuk kita, memaafkan diri kita. Agar kita dapat terus fokus kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah firmankan bagi kita. Untuk kita memaafkan sesama kita. Rasul Paulus juga pernah menuliskan, mengatakan dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ingat, kalau kita boleh diselamatkan bukan karena kuat dan gagah dan perbuatan kita, tapi karena kita menyadari bahwa itu semua anugerah yang besar. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, sehingga kita boleh diselamatkan. Jadi saat kita mengampuni atau kita membukakan pintu maaf, bukan untuk kita. Karena kita sadar betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saat kita maafkan orang lain, bukan untuk orang yang menyakiti kita sekali lagi, tapi untuk kita. Karena kita menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir kita mau sama-sama baca dalam Lukas 17 ayat yang ketiga sampai keempat. Yuk belajar untuk buka pintu maaf bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Sama-sama kita mau baca. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat yang keempat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Sekali lagi, tidak mudah untuk kita menjalani ini. Yang ayat 4 tadi dikatakan bahwa saat dia datang kepada kita 7 kali, sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yuk, buat apa kita nyimpen dendam? Memang sekali lagi secara jiwa kita adalah mungkin rasa kesel, adalah mungkin rasa kecewa. Kita nggak perlu untuk menutupi itu. Tetapi kita mau belajar. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, bagaimana perspektif kita bukan kepada ketakutan atau perspektif hidup kita. Kita mau lihat mengapa saya harus mengampuni.
Bukan karena embel-embel takut tidak diberkati atau hal-hal yang lain. Jadi saat kita mengampuni karena kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan yang besar itu sudah mengampuni, menyelamatkan kita. Jadi kita harus juga bisa belajar untuk mengampuni sesama kita. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Tetapi mari belajar dari hal kecil yang kita bisa lakukan. Mengampuni dari apa yang kita bisa lakukan. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Agar kita punya hati yang besar. Mengapa? Karena kita penuh dengan keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita miliki sekarang bukan punya kita. Dengan hati yang besar harus kita akui bahwa apa yang kita miliki sekarang ini semua punya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan, Ayub mengatakannya. Dan bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup kita. Dua hal yang sangat penting. Yang pertama, mari jangan lelah untuk berbuat baik. Meskipun engkau sudah sering berbuat baik, terkadang kebaikan kita disalahartikan, terkadang kebaikan kita nggak dihargai. Jangan lelah untuk berbuat baik karena firman Tuhan mengatakan hukum yang kedua yang sama dengan yang hukum yang pertama, kasihilah manusia seperti diri kita sendiri. Dan yang kedua, jangan lelah untuk membukakan pintu maaf bagi sesama kita. Karena ini yang Tuhan ajarkan, karena ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Agar dimanapun kita berada, hidup kita dapat menjadi sinar bagi kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita dapat menyinari sekeliling kita untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan sinar dalam hidupnya. Sinar harapan, sinar untuk mereka bisa berjalan agar terus menuju kesempurnaan, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hamba-Nya, Saudara Jeremia Reinhardt yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Amin. Kita punya Allah yang besar, kita punya hati yang besar dan kita harus punya semangat yang besar. Antusias, ayo kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Ayo antusias untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Waktunya sudah dekat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya terima kasih kepada Saudara Jeremia Reinhardt. Tuhan memberkati dimanapun Jeremia berada. Dan kami percaya untuk generasi penerus anak-anak muda boleh dibangkitkan. Dan kami percaya kuasa Tuhan mengawali semuanya ini untuk kembali dalam Indonesia baru. Indonesia di dalam perjalanan pandemik ini mengalami perubahan yang dahsyat karena kemurahan dan kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah kita isi hidup kita, waktu-waktu kita dengan doa, persekutuan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dalam doa pagi pukul 4.15 pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Dan doa siang pada hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 2 siang. Biarlah waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita benar-benar boleh mendekat kepada Tuhan. Dan kita isi hidup kita agar hidup tidak percuma. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita boleh memenangkan jiwa-jiwa, untuk menyelesaikan amanat agung, untuk kita ada dalam rencana Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh tetap ada di dalam Tuhan, bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi ini tidak akan tahan untuk kita juga boleh melihat jiwa-jiwa dengan hati yang mengasihi agar mereka juga boleh diselamatkan. Bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, saudara nanti bisa lihat di layar, bisa melalui QR atau transfer bank. Dan mari kita tetap berdoa terus. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita jemput untuk saudara bangkit berdiri.
Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu dalam ibadah. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang telah berjerih lelah Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Saudara Jeremia Reinhardt, kami bersyukur berterima kasih Kau telah memimpin dalam studinya, dan biarkanlah Tuhan ilmu yang didapatnya boleh diamalkan Tuhan, boleh dilaksanakan untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan kerajaan Tuhan dilebarkan. Berkati seluruh kehidupannya, berkati masa depan anak-anak muda. Berkati Tuhan, kami tahu masa depan sungguh ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga seluruh anak-anak muda dimanapun berada. Di pelosok bumi ini Tuhan, tangkap mereka, agar mereka juga boleh diselamatkan, menyerahkan diri kepadamu. Sebagai generasi-generasi Jeremia, boleh memenangkan banyak jiwa. Jeremia menangis untuk bangsanya. Jeremia mau turun untuk bangsanya. Jeremia mau bekerja untuk bangsanya. Jeremia menaruh hati untuk keselamatan bangsanya. Taruhkan ini pada anak-anak muda Bapa, agar mereka boleh bangkit di dalam generasi Jeremia ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang telah jerih lelah. Berkati multimedia. Berkati para pemusik Tuhan, berkati worship leader dan singer. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terganggu kesehatannya. Kami berdoa untuk Iman, kami berdoa untuk Ibu Yeni Tuhan, Jamah dan Lawat. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan, memberikan kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Amir Ma'ruf beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan kesehatan, hikmat marifat Tuhan, umur panjang yang dari Engkau Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan boleh membawa Indonesia lebih maju lagi, Indonesia lebih sehat lagi. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan atas negeri kami, bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah terkendali, merujuk pada angka reproduksi penularan virus corona yang kini berada di bawah angka 1 Bapa. Kami bersyukur buat turut campur tangan-Mu ya Allahku. Dan kami juga berdoa kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami semua dimanapun berada yang masih terpapar dengan COVID-19. Bapa, dalam nama Yesus, jamah dan lawat mereka. Sembuhkan Tuhan, agar mereka juga boleh menerima keselamatan yang sejati. Dan kami percaya Tuhan, Kau begitu sangat mengasihi Indonesia. Dan Kau sangat mengasihi manusia-manusia lain dimanapun berada di bumi ini. Agar mereka tidak dibinasakan, agar mereka boleh mendapatkan kerajaan surga, mereka boleh diselamatkan. Tuhan, luputkanlah Indonesia dari potensi gelombang ketiga COVID-19 ini, agar pemerintah tetap meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan treatment, juga vaksinasi, mengingat penduduk yang sudah vaksin 2 kali baru 21%. Bapa di surga, biarlah Tuhan, Engkau sedang mendidik bangsa Indonesia ini untuk taat, patuh, melakukan protokol kesehatan, agar mereka juga terhindar dari COVID-19. Bahkan Tuhan, Engkau juga tolong dari badai sitokin. Kami tolak segala vaksin, segala virus-virus penyakit apapun, mau varian baru kayak mau apa juga, dalam nama Yesus kami tolak. Darah Yesus berkuasa, dan darah Yesus berkuasa atas setiap kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Bilur-bilur Yesus juga menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya,
Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, dan seluruh yudikatif, legislatif, eksekutif dimanapun berada. Agar mereka juga boleh menjalankan profesional dalam menjalankan kewenangannya dalam pekerjaannya Tuhan. Di kepemerintahan Kau telah percayakan mereka. Dan mereka juga bisa menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tanpa melihat sara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami menyerahkan seluruh Tuhan umat-Mu, dari yang terkecil sampai yang tertua, di dalam bimbingan dan pemeliharaan-Mu. Besok Tuhan, anak-anak yang bersekolah juga tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya celaka maut. Dijauhkan dari orang-orang berbuat niat jahat. Ibu bapak yang mencari nafkah Tuhan berkati. Bahkan yang belum menemukan pekerjaan, bukakan jalan Bapa. Kami percaya Kau punya rencana yang indah. Ajar kami untuk tetap bertahan, bahkan mengasihi-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Karena Engkau bersabda Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan dalam segala perkara bagi orang yang mencintai Dia dan bagi orang yang terpanggil di dalamnya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada dalam rencana-Mu, kami mengasihi-Mu, dan kami terpanggil Tuhan untuk terus ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan Kau curahkan berkat-Mu berlimpah. Engkau yang menghalau segala belalang pengerip, belalang Engkau yang menghardik segala belalang pelahap pelompat, apapun gangguan-gangguan Tuhan, Kau izinkan agar kami boleh kuat Tuhan. Dan kami percaya kekuatan yang dari Allah Maha Tinggi turun atas setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap konsekuensi, kembali mengasihi-Mu dengan kasih yang mula-mula. Agar kami Tuhan tidak dibuang di dalam tempat yang gelap. Agar kaki dian-Mu tidak diangkat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang kekasih, kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami yang seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap taat pada prokes. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.